Bab 39, sungguh menakjubkan bisa menarik perhatian. Liang sama sekali tidak memiliki rasa kewanitaan. Dia tahu dalam hati bahwa di era yang penuh gejolak ini, tidak ada cara untuk maju tanpa taktik yang kejam. Para bajingan ini biasanya melakukan hal-hal jahat, dan hari ini mereka telah menerima balasannya. Niu Er segera memerintahkan saudara-saudaranya untuk membeli beberapa kendi anggur dari restoran terdekat. Setelah kembali, dia menuangkan anggur itu kepada 3 orang di gang gelap. Kelompok itu juga sangat mabuk. 2 orang saling berpegangan sementara yang lain berada di luar menghalangi pandangan orang yang lewat, lalu mereka berjalan keluar kota. Tidak peduli itu Niu Er atau para bajingan ini, orang biasa tidak berani macam-macam dengan mereka sama sekali, dan mereka hanya menundukkan kepala ketika melihat mereka dari kejauhan. Orang-orang biasa menjauhi orang-orang seperti ini, dan tidak banyak orang yang memperhatikan mereka, sehingga mereka meninggalkan kota dengan lancar. Bagian barat kota merupakan kawasan yang memiliki sungai dan banyak danau yang dalam. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah danau liar di luar bagian barat kota. Segala sesuatu di sekitar sepi, tidak ada orang yang lewat sama sekali. Niu Er memberi perintah, dan orang-orang di bawah komandonya segera memulai persiapan. Pertama, mereka mencabut banyak rotan dari pohon tua di hutan sebelah danau, mereka akrab dengan jalan ini dan menganyam beberapa kantong jaring, dan mencari beberapa batu besar dan memasukkan ke dalamnya. Kemudian mereka mengikat erat tangan dan kaki ketiga orang itu, serta mengikat erat kantong jaring berisi batu-batu besar itu ke tubuh mereka. Tuan Liang, semuanya sudah siap. Terima kasih atas bimbingan Anda hari ini. Kalau tidak, saya mungkin akan mendapat masalah, kata Niu Er dengan rasa takut yang berkepanjangan. Celup, celepuk. Sambil mengatakan ini, beberapa orang membawa ketiga gangster itu hingga mencapai perairan dalam, lalu melemparkan orang tersebut. Takut ketahuan orang saat musim kemarau, beberapa orang yang pandai menyeret mereka melintasi dasar danau dan menyeret mereka jauh ke kedalaman. Liang melihat sekelompok orang ini begitu biasa melakukan eksekusinya, dan bertanya, Niu Er, aku tidak menyangka masih ada nyawa di bawah tanganmu. Apakah ini bukan pertama kali kamu melakukannya? Mendengar ini, wajah Niu Er berubah ketakutan, dan dia dengan cepat menjelaskan, Tuan Liang, tolong jangan salah paham. Dalam hal mengambil uang orang dan memukuli mereka, saya telah melakukan kejahatan semacam ini sepanjang waktu, tetapi saya tidak pernah mengambil nyawa orang biasa di bawah kendali saya. Untuk memperebutkan wilayah, kami orang-orang di pasar sering menggunakan pedang dan kapak untuk membunuh satu sama lain. Kalau tidak, saya pasti sudah lama dikuburkan. Faktanya, Niu Er, tidak hanya Liang, ia juga tahu bahwa seperti kata pepatah, orang tidak bisa menahan diri ketika berada di dunia, dan hal semacam ini tidak bisa dihindari. Hanya saja Niu Er sudah lama menjadi bajingan, jadi dia punya banyak masalah. Jika dia tidak memperbaikinya, dia mungkin akan menjadi pemberontak di masa depan. Memikirkan hal ini, Liang berkata, apakah ada banyak orang seperti Anda di daerah ini? Sangat penting orang seperti Anda di kota ini. Mendengar ini, Niu Er langsung memasang ekspresi bangga di wajahnya. Tuan Liang, saya tidak membual. Saya memiliki posisi nomor 1 di barat kota. Tidak peduli siapa Anda, selama Anda datang ke tempat di barat kota ini, Anda harus menghormati saya. Saya melakukan hal besar dengan cendekiawan itu beberapa waktu lalu. Semua orang di daerah ini tahu tentang profesi saya. Saya telah membuat nama besar untuk diri saya sendiri. Kalau kita bicara, hanya ada 2 kelompok orang di daerah ini yang bisa berdiri di atas panggung. Yang pertama adalah saya, Niu Er, dan yang kedua adalah Liu Heida. Konon pamannya adalah Kapten Liu. Meskipun pria luar biasa ini tampak sangat bangga ketika dia membual tentang hal itu, Liang tahu betul bahwa pria luar biasa ini pasti takut pada Liu Heida. Baru saja mengetahui bahwa ketiga orang itu adalah orang-orang Liu Heida, wajah Niu Er penuh dengan kepanikan, dan dapat dilihat betapa gugupnya dia di dalam. Liang tersenyum dan berkata, saya percaya apa yang Anda katakan, Anda Niu Er jelas tidak takut pada Liu Heida, Anda hanya takut pada pamannya. Tidak masalah jika Liu Heida ini bukan lawanmu, tapi jika keadaan menjadi serius dan pamannya mengulurkan tangannya, aku khawatir satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah bersujud dan memohon belas kasihan, bukan? Mendengar ini,
Niu Er menunjukkan ekspresi malu di wajahnya, dan saudara-saudaranya di belakang juga sedikit malu. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, salah satu dari mereka berkata, "Tuan Liang, seperti kata pepatah lama, bujangan tidak bisa memperebutkan kekuasaan, jadi kami tidak bisa bertarung dengan mereka yang berpakaian resmi. Di daerah ini, saudara kita Niu jujur dan berani berperang. Dia jauh lebih baik dari Liu Heida itu. Jika bukan karena pamannya, dia sudah lama dibunuh." Liang mengangguk dan berkata, "Saya tahu kalian semua memiliki ambisi yang besar, tetapi di daerah ini, apa yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda menjadi kepala bajingan? Terus terang, meskipun orang-orang takut padamu, di dalam hati mereka memperlakukanmu seperti sampah. Sekarang kamu penuh energi, secara alami kamu bisa bertarung dengan berani dan sengit. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menjadi tua? Ada bakat-bakat dari generasi ke generasi, tetapi ketika generasi muda sudah besar, itu akan seperti ombak di sungai Yangtze yang mendorong ombak di depan, dan ombak di depan Anda akan dihantam sampai mati di pantai." Petik 2. Kata-katanya adalah Keixin Suo. Pidato panjang ini membuat Niu Er dan saudara-saudaranya saling memandang dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Kecuali Niu Er, tidak satu pun dari orang-orang ini yang pernah membaca buku apapun. Pengetahuan mereka sangat dangkal dan tentu saja mereka tidak memiliki pandangan ke depan. Tapi kata-kata Liang begitu tepat sehingga dia bisa melihat sekilas prospek orang-orang ini. Tanpa bertanya, dia tahu bahwa bajingan ini akan sangat menderita di usia tua. Terutama Niu Er, yang telah membaca selama beberapa hari dan memahami banyak hal lebih baik daripada bawahannya, dia sudah panik. "Tuan Liang, Anda benar-benar membangunkan saya dari mimpi saya dengan kata-kata Anda. Kami pikir kami menjalani kehidupan yang baik, tetapi kami tidak tahu bahwa jika kami terus hidup seperti ini, semakin lama kami hidup, maka semakin buruk keadaan kami nantinya. Kami hanyalah orang-orang kasar, dan kami meminta para cendekiawan untuk memberi kami petunjuk dan mengarahkan kami ke jalan emas. Mulai sekarang, kami pasti akan mengikat cincin rumput dan membantu Anda dengan sepenuh hati." Liang tersenyum tipis. Di dunia ini, yang lemah memakan yang kuat, dan yang terkuat akan bertahan. Jika Anda ingin kaya untuk waktu yang lama, Anda harus mendaki selangkah demi selangkah. Hanya ketika Anda duduk di posisi tinggi Anda berani mengucapkan 4 kata ini, tenang dan hidup damai. Besok Anda kumpulkan bawahan Anda dan bawa mereka ke rumah saya. Tentu saja, Niu Er tidak berani bertanya lagi. Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dia membawa orang-orang itu pergi. Liang kembali ke kota dan langsung menuju menara Song Yue. "Jangan lakukan bisnis ini, atau lakukan dengan kesepakatan terbesar. Minumlah anggur terkuat, tidur dengan wanita tercantik, dan lawan musuh terkuat. Jika Kapten Liu tidak dijatuhkan dalam perkelahian, saya khawatir tidak akan ada cara untuk bertahan hidup di masa depan. Entah kamu mati atau aku hidup." Liang telah memutuskan untuk menyingkirkan pencuri ini dalam beberapa hari ke depan. Bab 40, ini untuk menahan gerakan pamungkas. Penjaga toko tua Menara Songye sedikit terkejut melihat Liang kembali, tapi dia lega melihat cendekiawan itu tidak terluka. "Penjaga toko tua, Anda bilang akan tutup besok. Sayang sekali bangunannya akan kosong. Baru-baru ini aku ingin membuka restoran, dan menurutku tempatmu cukup bagus." Penjaga toko tua itu mengira dia salah dengar. Bagaimanapun, cendekiawan itu baru saja datang ke sini dan bertanya tentang alasan mengapa restoran itu begitu tertekan. "Anda harus tahu bahwa gedung di seberangnya penuh dengan pelanggan, dan bos besar di balik layar adalah Tuan Liu. Bukankah dia melompat ke dalam lubang api dan memukul kepalanya sendiri dengan palu?" Penjaga toko tua itu benar-benar orang yang baik hati. Meskipun menjual properti ini dapat mengurangi kerugian secara signifikan, dia tidak dapat menanggungnya. "Tuan, saya baru saja memberitahu Anda dengan jelas bahwa tidak ada yang bisa bertahan di restoran ini. Jika aku memberimu tempat ini, aku bisa mendapatkan makanan yang stabil, tapi sekali lagi, bagaimana aku tega membiarkanmu menderita seperti ini di usia yang begitu muda? Itu saja, Tuan, mohon hentikan gagasan ini. Lebih baik jangan membicarakan masalah ini lagi." Liang diam-diam mengangguk di dalam hatinya, orang-orang kuno ini sangat sederhana. Dia jelas bisa menghasilkan uang dari air jernih, tapi dia tidak tahan melihat orang lain diintimidasi.
Dengan hati seperti ini, harga yang diminta dari restoran tersebut tidak akan terlalu tinggi. Liang membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan serius, penjaga toko, saya tidak melebih-lebihkan kemampuan saya. Jika Anda memikirkannya, saya cukup mampu di daerah ini. Orang lain takut dengan rumah makan penuh pelanggan itu, tapi aku tidak takut. Mari kita bicarakan saja sekarang. Para bajingan itu sudah menggangguku ketika aku keluar. Menurutmu apakah ada salahnya jika aku melawan? Penjaga toko tua itu kehilangan kata-kata. Dia memang cukup mampu. Dia bisa berjalan kembali sepenuhnya dari gedung Songye setelah makan malam, dan itu luar biasa. Saya dengan tulus ingin membeli restoran ini, tetapi keuntungannya hanya kecil. Sekarang keluarga saya hanya memiliki 50 koin tembaga, dan saya masih perlu membeli anggur, sayuran, dan makanan, yang semuanya membutuhkan modal. Saya ingin mensubkontrakkan restoran ini, tapi saya tidak tahu berapa biayanya. Tolong beri saya angka yang pantas. Sekilas, Anda dapat melihat bahwa Liang benar-benar tulus. Dia telah menyatakan jumlah modalnya dengan sangat rinci, dan sepertinya dia tidak menanganinya secara membabi buta. Penjaga toko tua itu ragu-ragu sejenak dan berkata, bahkan jika Anda memiliki pengaruh di daerah ini, saya khawatir Anda tidak akan mampu mengalahkan Kapten Liu. Tapi karena Tuan muda tulus, maka, ayo lakukan itu dulu. Pernyataan ini agak ambigu, dan tidak jelas apa maksudnya melakukannya terlebih dahulu. Liang adalah penjelajah waktu dari zaman modern dan sangat penuh dengan semangat kontrak, jadi dia tentu ingin mengetahuinya. Orang tua, kamu boleh berbicara terus terang, tapi jika aku tidak punya cukup modal, tentu saja aku akan menyerah. Penjaga toko tua itu melambaikan tangannya berulang kali, bukan itu maksud saya. Saya hanya tidak ingin Anda kehilangan modal. Saya ingin Anda melakukannya terlebih dahulu, artinya saya tidak akan mendapatkan biaya subkontrak terlebih dahulu. Jika kita dapat membangun pijakan di sini dan menahan provokasi yang tidak beralasan dari Kapten Liu, dan benar-benar menghasilkan uang, maka mari kita bicara tentang subkontrak. Sebelum itu, kamu boleh menggunakan gedungku sesukamu. Kalau kamu butuh orang ramai untuk bekerja, beritahu saja padaku. Sebenarnya, saya masih perlu mengurus beberapa hal sebelum kembali ke pedesaan. Saya perkirakan saya tidak akan bisa pergi dalam waktu setengah bulan. Mari kita lakukan dan lihat selama setengah bulan. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Harus dikatakan bahwa Liang dianggap sebagai bintang keberuntungan dan telah bertemu dengan orang yang baik hati. Jika orang lain hanya mencari keuntungan, dia pasti akan menyewakan restoran tersebut tanpa berpikir dua kali. Adapun apakah Anda dapat terus bekerja, dan berapa banyak kompensasi yang harus Anda bayarkan, apa hubungannya dengan mereka? Penjaga toko tua ini sangat baik hati dan menyentuh hati Liang. Terima kasih, Tuan penjaga toko. Saya tidak berharap Anda begitu perhatian kepada generasi muda. Jika saya, Liang, menjadi makmur suatu hari nanti, saya pasti tidak akan melupakan kebaikan Anda. Penjaga toko tua itu menghela nafas setelah mendengar ini, oh, ini bukan kebaikan, ini hanya bantuan. Sulit untuk menjadi orang baik di dunia ini, dan orang jahat merajalela. Penjaga toko tua itu benar-benar melakukan banyak hal, dan tidak pernah berbicara dengan santai. Dia memimpin Liang naik turun di restoran dan memperkenalkan semuanya secara detail. Kemudian dia memanggil semua asisten, koki, dan akuntan bersama-sama dan mengatakan bahwa mulai besok, mereka akan mendengarkan Tuan Liang, dan gaji akan tetap dihitung seperti sebelumnya. Setelah mendengar ini, orang-orang ini sangat senang. Lagi pula, jika restoran tersebut gagal, mereka harus mencari pekerjaan lain. Liang tidak terburu-buru membuka usaha, dan meminta orang-orang ini datang pagi-pagi mulai besok untuk membersihkan restoran dari atas ke bawah, dan kemudian menerima pelatihan kejuruan di sore hari. Penjaga toko tua itu mendengarkan, merasa sedikit lebih penuh harapan di dalam hatinya. Dia tahu dalam hati bahwa akan sangat sulit untuk bersaing dengan Kapten Liu menggunakan cara konvensional. Pelajar ini sangat misterius sehingga dia mungkin bisa menang secara mengejutkan. Liang menyelesaikan pekerjaannya, dan setelah kembali ke rumah dan menyelesaikan makannya, dia mulai menulis. Lin Cuxue melihatnya di luar dan sangat senang. Tampaknya suaminya sudah belajar lagi dan melanjutkan tugasnya sebagai sarjana. Akhir-akhir ini dia berlatih simpul besi itu setiap hari.
Kalau dibilang dia tidak khawatir, itu bohong. Lagi pula, semuanya inferior, hanya belajar yang bagus. Di luar dugaan, dia tidak akan pernah selesai menulis ini. Dia masih sibuk di malam hari ketika tiba waktunya menyalakan lampu, jadi dia pergi untuk membantu menyalakan lampu. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah pemberitahuan perekrutan pekerjaan. Saya berencana merekrut beberapa gadis pengamen Donyi sebagai pelayan. Saya pasti akan menghasilkan banyak uang setiap hari. Wanita Donyi. Wajah Lin Chuxue berubah menjadi merah. Semua orang tahu bahwa meskipun perempuan Donyi ini bukan pelacur dan tidak menjual tubuh mereka, tapi itu tergantung pada harga yang diberikan. Semua orang pandai menyanyi dan menari. Konon semuanya punya kemampuan memikat, terutama memikat hati para pria. Di dinasti Tianzu, laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Karena suami sudah mengambil keputusan, tentu saja dia tidak berani mengajukan keberatan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Lin Chuxue tersipu dan berkata, saya mendengar bahwa wanita Donyi itu memiliki kemampuan untuk menawan hati pria. Suamiku, tolong jangan tergoda. Liang tersenyum dan berkata, wanita-wanita itu vulgar, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan istriku yang cantik. Selama kita menemukan wanita Donyi ini, dijamin kita akan mendapat banyak uang. Bab 41, kamu akan menjadi kaya sekarang. Meskipun Lin Chuxue belum pernah ke sana, Menara Songye adalah restoran terkenal di kota kabupaten dan dia selalu mendengarnya. Lin Chuxue merasa sedikit tidak nyaman ketika dia ingat bahwa keluarganya hanya memiliki 50 koin tembaga. Suamiku, keluarga kita hanya memiliki sisa 50 koin tembaga. Untuk restoran sebesar itu, mungkin ada banyak pelayan dan juru masak, dan kita membutuhkan gaji setiap bulan. Lagi pula, masyarakat perlu membayar deposit yang besar untuk menjalankan usahanya. Apakah uangnya cukup? Kalau belum cukup, ayo kita jual es dan salju beberapa hari lagi selagi cuaca masih panas. Liang tersenyum. Dia telah memberikan semua resepnya kepada Master Zhong Sucheng, dan dia mungkin menggunakannya untuk mengubah posisi resminya. Dia menjelaskan pada saat itu bahwa apa yang Dewa Abadi telah ajarkan kepadanya, dia tidak cukup beruntung memiliki resepnya terlalu lama, dan hanya bisa menjualnya paling lama 3 hari. Jika dia masih menjualnya sekarang, dia pasti akan mendapat masalah. Jika resepnya diserahkan ke pengadilan, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, tetapi jika dia menggunakan untuk menghasilkan banyak uang dan tidak bisa membiarkan keluarga kerajaan menikmatinya secara eksklusif, maka dia akan bersalah. Jadi Liang hanya berkata, kita punya cukup uang. Saya akan menggambar beberapa set peralatan dalam beberapa hari terakhir. Ada banyak sungai di dekat kita, tapi tidak ada penggilingan. Sayang sekali. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang, dan penggilingan ini adalah peluang bagus untuk menghasilkan banyak uang. Makanan di sini sekarang terlalu kasar. Selama Anda punya nasi dan mie yang sudah dipoles, Anda masih bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Bagaimanapun, setelah hidup begitu lama, Liang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dinasti Zhou. Sama sekali tidak ada yang disebut nasi poles dan mie putih. Saat pertama kali menjelajah waktu, istrinya pernah berkata bahwa di rumah ada mie putih dan mereka juga makan bakpao, tapi setelah memakannya, dia merasa ada yang tidak beres. Tingkat teknologi saat ini kira-kira setara dengan awal dinasti Han Barat. Grafit standar belum muncul, dan hanya alu batu yang digunakan untuk menumbuk padi. Metode pemrosesan ini lambat dan sangat melelahkan. Pada saat itu, teknologi mekanik masih dalam keadaan yang sangat primitif, dan tidak ada cara untuk menggunakan proyek pemeliharaan air, mereka hanya dapat menggunakan tenaga manusia untuk menumbuk padi. Jadi ketika Liang memakannya, dia menyadari bahwa yang disebut mie putih ini sebenarnya adalah tepung terigu, yang sangat kasar di mulut. Untuk menambah warna putihnya, penjual menambahkan sedikit tepung beras kasar, dan rasanya agak sulit dijelaskan. Namun saat itu, ini sudah menjadi makanan pokok terbaik. Tidak ada tepung halus yang digiling dari gandum murni. Sebagai penjelajah waktu, banyak sekali peluang untuk meraup keuntungan. Selama Anda memiliki ilmu yang sesuai, pasti akan ada emas di mana-mana. Meskipun tubuhnya lebih kuat sekarang, Liang masih ragu untuk berhubungan intim dengan Lin Chuxue. Pihak lain sangat tulus terhadapnya, tetapi hal-hal yang akan dia lakukan agak membuat putus asa.
Semangat petualang yang dikembangkan di kehidupan sebelumnya diintegrasikan ke dalam gen, dan sulit diubah di dinasti Zhou. Mudah bagi Liang untuk menjadi orang kaya di daerah ini dengan seorang istri dan anak. Tapi sekarang setelah bepergian ke sini, situasinya akan berubah. Cepat atau lambat, suatu hari, Liang akan mencapai puncak kekayaan dan kekuasaan. Tapi perjalanan ini pasti penuh dengan darah, duri dan bahkan kematian. Istrinya Lin Chuxue sangat berbudi luhur, mengapa dia harus mengambil risiko ini bersamanya? Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan ketika dia membuka matanya, sinar matahari pagi baru saja menyinari dinding halaman. Liang bangun, makan dengan tergesa-gesa, dan langsung menuju ke barat kota. Niu Er dan 8 saudaranya datang lebih awal dan sudah menunggu di gerbang kota. Ketika mereka melihat Liang datang, mereka segera melangkah maju untuk menyapa. Tuan Liang, saya telah mengumpulkan semua orang. Sekarang ada sekitar 40 atau 50 orang di bawah komando saya yang mendengarkan perintah. Mereka semua adalah orang-orang pemberani dan kejam. Sesuai instruksimu, kami semua menunggu di tepi danau liar kemarin, dan tongkat kayunya sudah siap. Aku ingin tahu apa yang kamu ingin kami lakukan. Liang berjalan ke depan dengan cepat dan berkata sambil berjalan, memang benar kamu pemberani dan galak, tapi kamu hanyalah orang yang tersesat, hanya sepotong pasir lepas. Masih ingat pertarungan sengit di malam hujan beberapa waktu lalu? Lawannya 6 atau 7 kali lipat kekuatan kita. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Tetapi setelah pertempuran sengit, semua orang di sisi lain tewas, dan kita bahkan tidak terluka sedikit pun. Pernahkah Anda memikirkan alasannya? Niu Er menggaruk kepalanya dan berpikir lama sebelum berkata, bukankah itu karena Tuan Sarjana punya kekuatan sihir? Guntur di telapak tanganmu meledakkan 20 orang. Tidak, tidak. Liang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jika kamu memikirkannya lagi, apalagi yang kamu pikirkan? Itu karena kamu, sang cendekiawan, sangat bijaksana dan berkuasa sehingga kamu mengenakan jubah katun dan membunuh semua orang, sehingga pihak lain secara alami akan kalah. Salah satu dari 8 saudara Niu Er juga lebih menyanjung, tapi dia benar. Keganasan Liang yang mematikan pada saat itu memang mengesankan. Tidak, tidak. Liang masih menggelengkan kepalanya, tidak peduli bagaimana aku bisa bertarung sendirian, bagaimanapun juga, aku akan tetap kalah jumlah. Pikirkan lagi. Lagi pula, Niu Er telah membaca selama beberapa hari. Mendengar kata-kata tersebut, dia akhirnya mengerti dan menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Aku tahu, itu karena Tuan Liang memberitahu kita sebelumnya bahwa kita harus maju bersama dan mundur bersama. Orang-orang itu mati pada sentuhan pertama. Ini pasti alasannya. Liang mengangguk, Niu Er pernah belajar di sekolah, tapi otaknya berbeda. Itu karena kamu terorganisir dan disiplin, jadi kamu bisa menang lebih banyak dengan jumlah orang yang lebih sedikit. Makanya saya minta kamu mencari saudaramu yang paling kuat dan berani. Kebanyakan orang penakut dan akan lari kalau melihat orang mati. Ini pasti akan mengganggu moral tentara. Hanya kalian yang menjadi sahabat hidup dan mati, jadi kalian bisa bertarung secara efektif. Kalian melihatnya hari itu. Orang-orang itu hanya berani bicara, tapi tidak berani maju. Seringkali, keberanian tentara lebih berharga daripada kemahiran. Jika Anda ingin merajalela di pasar, pertama-tama Anda harus mengandalkan kekuatan Anda, dan kedua, kekejaman Anda membunuh dewa saat Anda bertemu mereka, dan membunuh Buddha saat Anda bertemu mereka. Meskipun kamu telah merekrut begitu banyak orang, jika kamu bertarung sengit dengan orang lain dan beberapa orang menjadi penakut dan berbalik dan melarikan diri, kamu akan dikalahkan seperti gunung. Mulai hari ini selama 7 hari berturut-turut, saya akan melakukan pelatihan militer untuk Anda dan melatih beberapa formasi sederhana, yang akan sangat berguna di masa depan. Baru pada saat itulah Niu Er dan saudara-saudaranya memahami bahwa setelah sekian lama, Liang ini tidak hanya berbakat dalam bidang sastra tetapi juga dalam seni bela diri. Bukankah ini pahlawan legendaris yang bisa membawa perdamaian dunia dengan penanya dan menggunakan kudanya untuk menaklukkan dunia? Tuan Liang, Anda sangat cakap. Kami semua bersaudara, semua ingin menghasilkan banyak uang dan menjadi pejabat tinggi bersama Anda. Kami pasti akan mengikuti Anda sampai mati di masa depan. Bersambung.